Tell us when to hit that red button. Halo Sucar, kali ini gue akan membahas sebuah film action dengan judul Outside the War. Film ini tayang pada 15 Januari tahun 2021, mengisahkan teknologi militer pada tahun 2036 di mana pasukan militer Amerika menggunakan bantuan robot yang memiliki emosi dan perasaan untuk membantu membasmi para pemberontak. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke alur ceritanya. Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset. And boom! Film dibuka pada tahun 2036 pada negara bagian Eropa Timur di mana para tentara Amerika sedang berperang melawan para pemberontak dengan pemimpin bernama Viktor Koval dan tentara Amerika ditugaskan untuk menjaga perdamaian. Pasukan tentara robot bernama GUMS dikerahkan untuk membantu para tentara Amerika. Di sebuah markas, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Letnan Harp yang bertugas sebagai penerbang pesawat tanpa awak atau drone, yang dimana drone ini bisa meluncurkan roket dan bom. Harp meminta izin kepada Kolonel Miller untuk meluncurkan roket karena Harp melihat sebuah mobil yang diduga sebagai peluncur rudal. Namun izin tidak diberikan untuk Harp menembak karena pasukan Miller masih terlalu banyak di lokasi. Namun Harp melawan perintah Miller dan tetap meluncurkan roket yang membuat lokasi menjadi porak-poranda. That's a launcher, sir. Over. It's not your call, Lieutenant. Target locked. Setelah kejadian tersebut, Harp diberikan sebuah sanksi tegas karena tidak menaati aturan dan membuat dua pasukan Amerika menjadi terbunuh. Harp ditugaskan untuk terjun langsung ke medan perang dan dikirim dengan tentara yang berada di zona konflik. Your CO at Camp Nathaniel is a Captain Leo. Dengan wajah yang sangat kaku, Harp perlahan-lahan mulai berjalan. Setelah selesai dengan berbagai pemeriksaan, Harp mulai untuk mencari pria bernama Kapten Leo. Perlahan-lahan Harp menyusuri ruangan sampai pada akhirnya Harp bertemu dengan Kapten Leo. Lieutenant Harp, sir. My deployment drive, sir. Terlihat jika Leo langsung mengetahui identitas dari Harp tanpa membaca informasi sedikit pun dan membuat Harp sedikit bingung. Hari pertama masuk menjadi pasukan militer, Harp diajak Leo untuk mengantar vaksin penyakit kolera yang berjarak 20 km dari markas mereka. Leo juga menjelaskan tentang Viktor Koval, sang pemberontak yang ingin menguasai Rusia dan Ukraina, dan Viktor Koval sedang mencari senjata nuklir untuk menghancurkan berbagai negara yang ada. Untuk itu, Leo mengajak Harp mencari dan menemukan senjata nuklir lebih dulu agar Koval tidak bisa merusak perdamaian dunia. Trying to get to the nukes here in Ukraine. 24 hours. Yeah, a madman with nukes. We deliver these vaccines to the hospital. Saat Leo membuka baju, terlihat tubuh dari Leo terbuat dari robot dan membuat Harp sangat terkejut. What the fuck? What the fuck, Captain? 4th generation biotech, and I'm gonna give you 60 seconds to deal with it. Do you trust me? Yes, sir. Di perjalanan, Leo kembali menjelaskan jika dirinya manusia yang terbuat dari robot. Melihat robot GUMS yang dibully oleh para tentara membuat Leo marah dan membentak para tentara. Saat Harp sedang sendiri, dirinya dihajar oleh anak buah dari Miller. Mereka kesal karena Harp telah membunuh dua orang rekannya. You recognize my voice, you son of a bitch? They're only 19 years old. Tidak lama, Leo pun muncul dan menatap Miller. Load up. Perjalanan untuk mengantar vaksin pun dilakukan. Terlihat jika Harp tegang dan ketakutan karena ini kali pertamanya bertugas langsung masuk ke lapangan. Di tengah perjalanan, mereka mendapat laporan jika ada sebuah kecelakaan mobil yang membawa pasokan bantuan. Mereka pun bertemu dengan warga yang sedang menjarah pasokan makanan. Sempat terjadi penembakan oleh GUMS yang membuat suasana semakin kacau.
Melihat hal itu, Leo turun tangan untuk menenangkannya. All right, Harp. Take it easy. Bring the goddamn weapons. That's an order. All right. Okay, calm down. Get your men off the street. Let's get that truck moving. Setelah suasana tenang, ternyata ada pasukan pemberontak anak buah dari Viktor Koval yang sudah mengintai dari gedung lalu menembak secara membabi buta. Dengan cepat, Leo dan Harp kabur dan melanjutkan perjalanan mereka untuk mengantar vaksin dengan berjalan kaki. Yeah, they might just keep you alive. Terlihat ada beberapa mayat manusia yang dieksekusi oleh pasukan pemberontak. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Tidak lama mereka pun sampai pada kamp pengungsian warga yang bersembunyi dari pasukan Viktor Koval. Yang tidak disangka ternyata ada seorang pria yang mengintai Leo dan juga Harp menggunakan sniper. Peluru dilepaskan, beruntung Leo tidak tertembak dan mengenai orang lain. Dengan cepat Leo mengambil pistol dan menembak sniper tepat mengenai bagian dari lehernya. Sempat Leo menanyakan informasi namun tidak dijawab oleh sniper tersebut. Merasa tidak mendapatkan apa-apa, sniper tersebut dibantai orang-orang yang berada pada camp yang telah marah. Harp dan Leo kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berdua ke sebuah tempat di mana tempat tersebut panti asuhan untuk anak-anak yang memiliki wajah imut dan lucu-lucu. Mereka dihampiri oleh seorang perempuan yang mengurus panti asuhan tersebut bernama Sofia. Leo dan Harp diajak ke sebuah ruangan untuk berbicara mengenai membahas kode senjata nuklir yang berada pada sebuah tempat. Dan yang mengetahui tempat kode tersebut berada adalah pria bernama Oslak. Mendengar informasi itu, Leo meminta diantar untuk bertemu dengan Oslak. Tidak butuh waktu lama, mereka pun sampai ke tempat Oslak. Tidak ada pembicaraan, Leo langsung menghajar anak buah dari Oslak dengan kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Hey, Sophia. I haven't seen you for long. Karena keadaan yang sudah terdesak, akhirnya Oslak memberikan lokasi tempat kode nuklir yang mereka cari. Dengan cepat, Harp dan Leo mulai bergerak. Di sini, Harp bertanya kenapa program dari Leo tidak mati, padahal Leo sudah menyalahi aturan dari militer Amerika dengan misi ilegal. Leo meminta Harp untuk mengeluarkan sebuah chip yang dapat mendeteksi keberadaan Leo berada pada punggungnya, dengan tujuan agar Leo tidak lagi bisa dilacak oleh para tentara militer Amerika. Setelah selesai mengeluarkan chip, Harp dan Leo mulai untuk masuk ke sebuah gedung bank. Perlahan-lahan mereka menyusuri setiap sudut ruangan. Lalu Harp disuruh menghubungi Eckhart untuk mengatakan jika Koval ada pada gedung tersebut. Dengan cepat, Eckhart menurunkan robot Gums untuk memberikan bantuan. Di sisi lain, Leo mengejar dan mencari Koval untuk mengambil kode dari senjata nuklir. Harp berhasil mengeluarkan Sandra yang berada pada gedung bank, disusul dengan Gums juga datang ke tempat tersebut untuk membantu Harp dan juga Leo. Namun yang terjadi di luar dugaan, ternyata anak buah dari Koval masih menyandra petugas bank dan akan mengancam membunuhnya. Saat Harp sedang bernegosiasi, ternyata Gums langsung menembak anak buah dari Koval dan membuat suasana semakin kacau. Look, it's all gonna be okay. Harp kembali menghubungi Eckhart dan mendapatkan berita jika mereka ingin mengebom tempat tersebut menggunakan drone. Di sisi lain, Leo terus mengejar anak buah dari Koval dan mengambil kode nuklir. Waktu tinggal semenit untuk dilakukan peluncuran bom drone, di sini Harp mulai menyadari bahwa emosi prajurit yang berada pada lapangan sangat berbeda dibanding hanya mengendalikan drone. Bom diluncurkan dan membuat seluruh gedung yang berada pada tempat tersebut menjadi hancur berkeping-keping. Beruntungnya Harp masih selamat dan Leo mendapatkan kode dari nuklir yang mereka cari. Saat mereka ingin pulang, ternyata terjadi perdebatan antara Leo dan juga Harp. Fakta yang mengejutkan, alat yang dicabut oleh Harp pada awal tadi ternyata bukan pelacak, melainkan perangkat keras untuk memati dan menghidupkan sistem dari Leo. Dengan kata lain, Leo telah menipu Harp. Harp pun dibuang ke sebuah tempat oleh Leo dan dikejar anak buah dari Sofia.
Setelah disekap di ruangan, terungkap ternyata Sofia ini adalah seorang penentang atau kelompok pemberontak dan Leo adalah partner dari Sofia. Singkatnya, Leo adalah salah satu pemberontak yang memiliki tujuan khusus dalam misinya. Leo ke sebuah markas yang dimana itu adalah markas dari Viktor Koval, sang pemberontak yang mereka cari selama ini. Terlihat jika antara Koval dan juga Leo sangat akrab serta mengenal satu sama lain. You honestly think I would have them with me, Victor? Sofia juga mengungkapkan ternyata Leo akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Amerika dan tentunya itu membuat Harp terkejut. Leo langsung menyerang Koval karena dirinya yang akan turun tangan untuk meluncurkan nuklir. It's incredible, and I will guarantee world peace. I take perimeter. Dengan kemampuan yang luar biasa, sangat mudah bagi Leo mengalahkan Koval dan anak buahnya. You're on your own. Harp yang telah mengetahui rencana dari Leo langsung melaporkan kepada Eckhart. Mendengar laporan dari Harp membuat mereka terkejut dan Harp meminta ditugaskan mengejar Leo. Follow human authority. Jesus Christ. We don't have time for this, okay? We've got to find him fast. Harp menelpon Bell, yaitu rekan kerja penerbang drone, untuk mengawasi mobil dari Leo. At high speed. Roger that. Is this what you're looking for? Don't lose him, Bill. Harp pun mulai berangkat seorang diri untuk menghadapi Leo. Sending last coordinates now. You're right at the Russian border. Sampailah pada sebuah lokasi peluncuran nuklir, Harp mulai untuk menyusuri setiap sudut lokasi. Harp, according to your tracker, you were in the Dastrid. Do you have a visual on Captain Leo or the perimeter missiles? Over. Dan Leo mulai mengetikkan kode untuk meluncurkan nuklir. Harp mulai mengikuti Leo, namun Leo berhasil mengetahui dan membuat Harp pingsan. What the fuck are you doing here? Perlahan-lahan Leo mulai berjalan dan meluncurkan nuklir. Harp yang telah bangun langsung menembaki Leo yang membuat Leo tidak berdaya. Saat Harp ingin menggagalkan peluncuran nuklir, Leo mengatakan hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Eckhart meminta konfirmasi pengeboman tempat peluncuran nuklir dengan tegas Harp mengizinkan peluncuran bom. Sekuat tenaga, Harp berlari menjauh dari tempat tersebut. Please don't be in there, Harp. And boom, tempat tersebut mulai porak-poranda karena terkena bom. Mereka kembali menghubungi Harp dan ternyata Harp masih selamat dan kembali ke markas dengan misi yang telah diselesaikan secara sempurna. Harp, you should be proud, son. I already spoke to your Captain Bryden. Tamat. Jadi gimana film ini menurut kalian? Kalau menurut gua, pelajaran yang dapat diambil dari film ini, belajarlah dari kesalahan Harp di mana dirinya sangat angkuh dan tidak mementingkan keadaan di lapangan saat dirinya mengendalikan drone, dan membuat Harp sadar sifat buruknya setelah terjun langsung ke lapangan dan menghadapi para pemberontak. Begitu juga kehidupan kita sering sekali memiliki sifat angkuh dan tidak memikirkan keadaan di sekitar kita, entah itu keluarga, sahabat maupun tetangga, yang dimana diri kita hanya mementingkan keegoisan dan diri sendiri, di mana itu sering terjadi saat kita berada dan memiliki kehidupan yang lebih dari orang lain. Untuk itu tetap bersikap rendah hati kepada semua orang dan jangan merasa diri paling jago serta angkuh. Dan teknologi bukanlah salah satu solusi untuk sebuah masalah. Di masa depan mungkin akan diramalkan jika manusia akan bergantung pada robot dan alat-alat elektronik lainnya. Jadi apakah kalian setuju dengan ramalan para ahli atau sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian setuju ataupun tidak setuju. Segenap tim redaksi yang bertugas, gue pamit undur diri. See you the next video. Bye.